warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang demokrasi periode tahun 1965 sampai dengan 1998. Atau yang sering disebut dengan masa Orde Baru. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alensky Matius Siregar. Nama saya Amelia Zratul Hafizah. Nama saya Teorelia Zara. Saya Nadia Ulia. Saya Paramita. Dan saya Safi Mursia. Saya Triasti Fajriah. Saya Violina Alia Syafika. Selamat menyaksikan. Halo friends, perkenalkan, nama aku Alensky Matius Siregar. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang periode dimulai hingga berakhirnya masa demokrasi di Indonesia pada tahun 1965 hingga 1998. Tapi sebelum itu, aku mau nemuin temen aku dulu nih guys. Yuk ikutin aku. Sang. Hai. Oh, aku Safi Mursia. Nah, teman-teman dan Selfie tahu nggak sih kalau pelaksanaan demokrasi Indonesia terbagi menjadi beberapa periode? Ya, salah satunya adalah periode 1965 sampai 1998 atau disebut masa Orde Baru. Nah, era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah adanya transisi pada tahun 1966 sampai 1968. Hal ini dimulai saat terpilihnya Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Soekarno. Bener banget. Jadi, setelah mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno berdasarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar, Soeharto kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dan secara resmi, periode Orde Baru atau era demokrasi Pancasila dimulai. Masa demokrasi Pancasila menunjukkan keberhasilan dalam politik. Hal ini membuktikan dengan keberhasilan menyelenggarakan pemilihan atau disebut pemilu secara teratur, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Bener banget. Jadi, adanya pemilu yang teratur memang merupakan tekad awal Orde Baru untuk membangun kembali demokrasi di Indonesia, dan ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tahun 1969. Tepatnya 1 tahun setelah Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia pada tahun 1968 atau 2 tahun setelah dilantik sebagai penjabat presiden pada tahun 1967 dan 3 tahun setelah mendapat surat perintah 11 Maret. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru, yaitu menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Kenapa Orde Baru cuma sampai tahun 1998? Kenapa nggak sampai sekarang? Kenapa sih, Sel? Begini, publik mulai menyadari bahwa nilai-nilai demokrasi tidak ada dalam penyelenggaraan pemilu yang diadakan oleh Orde Baru. Misalnya, kedudukan Golkar yang non-partai ternyata dijadikan kelebihan bagi Orde Baru. Karena hanya Golkar saja yang boleh memilih pengurus hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan monolayeritas bagi pegawai negeri untuk mewajibkan mereka memilih Golkar dalam setiap pemilu. Hal ini menunjukkan apa yang disebut oleh Miriam Budijarto sebagai ketidakadilan dalam sistem politik pada masa demokrasi Pancasila. Oke, jadi apa sih Len? Puncak sampai mana akhirnya semua rakyat mau Orde Baru itu ditutup? Nah, puncak dari anomali di masa demokrasi Pancasila adalah merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. Dan pembangunan ekonomi tidak dirasakan oleh rakyat yang kemudian menimbulkan masalah kemiskinan seperti di akhir-akhir masa demokrasi terpimpin. Akibatnya adalah kelompok-kelompok yang anti terhadap Presiden Soeharto semakin menguat, terutama kelompok intelektual seperti mahasiswa dan pemuda. Kelompok mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia dan juga organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Soeharto mundur dari jabatan sebagai Presiden Indonesia. Akhirnya, karena terus-menerus diterpa gelombang demonstrasi yang menuntutnya untuk mundur dan kehilangan kepercayaan dari orang terdekatnya, Presiden Soeharto akhirnya dinyatakan mundur pada 21 Mei 1998 atau dikenal sebagai Reformasi 1998 yang sekaligus menandai akhir dari demokrasi Pancasila. Nah,
Setelah kita menjelaskan tentang periodenya tadi, Sel, kira-kira apa sih yang bakal dibahas selanjutnya? Oke, selanjutnya teman-teman kita ini akan menjelaskan tentang ciri khas dari demokrasi ini, friend. Oke. Nah, dadah. Hai guys, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang ciri khas pada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru ini ada 7 ciri khasnya loh. Aja tuh. Nah, yang pertama ada pembangunan di segala bidang. Salah satu ciri pokok Orde Baru ini yang jelas adalah giatnya pelaksanaan pembangunan di segala bidang oleh pemerintah yang terbagi dalam 2 tahap nih. Ada pembangunan jangka panjang tahap pertama atau PJPT 1 dan ada pembangunan jangka panjang tahap kedua atau PJPT 2. Setiap tahapan ini dibagi menjadi 5 rencana yang bisa disebut dengan pelita. Nah, pembangunan yang berkelanjutan ini bahkan membuat Orde Baru sering dikenal dengan Orde Pembangunan, dan Presiden Soeharto diberi julukan sebagai Bapak Pembangunan yang bahkan dikukuhkan dalam TAP MPR nomor 5 MPR 1983. Nah, yang kedua? Nah, yang kedua itu ada sentralisasi politik. Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahan lebih mengarah ke sistem pemerintahan sentralisasi. Dengan sistem pemerintahan sentralisasi, peran pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. Nah, yang ketiga ada pengadaan penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai penuntun dan pegangan hidup bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa untuk setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, dan setiap lembaga termasuk lembaga kemasyarakatan baik daerah atau pusat yang diselenggarakan secara bulat dan utuh. Nah, penataran P4 ini disahkan dalam ketetapan MPR nomor 2 MPRS 1978. Pelaksanaan penataran ini dimulai dari jajaran pegawai negeri pusat hingga daerah. Nah, yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Nah, yang kelima, Pancasila sebagai asas tunggal. Ciri pokok Orde Baru yang lainnya yaitu merancangkan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimulai dari penyederhanaan partai politik di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya. Maka pada pemilu tahun 1977 telah ditetapkan hanya ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Kedua partai politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan golongan karya atau Golkar. Ketahui juga mengenai sejarah peristiwa Malari yang terjadi di era Orde Baru. Nah, yang keenam ada perkembangan politik. Kondisi ekonomi yang memburuk mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan demonstrasi yang menuntut penyelesaian terhadap pelaku G30 SPKI dan perbaikan ekonomi. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat yang disebut dengan Tritura, yang isinya adalah yang pertama, membubarkan PKI, yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan yang ketiga, turunkan harga. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir ada dwi fungsi ABRI. Fungsi ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik adalah ciri pokok Orde Baru yang berikutnya. Untuk melaksanakan fungsi sosial politik ABRI tersebut, maka pembinaan untuk kemampuan ABRI diarahkan agar dapat berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dari kehidupan nasional, juga agar mampu melaksanakan fungsinya agar dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan memperkuat konstitusi era demokrasi nasional. ABRI juga diberi hak untuk menempatkan wakil dalam MPR yang diberi nama fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI dalam pemerintahan Orde Baru sangat dominan. Nah, segitu aja nih ciri khas dari kita. Dadah! Hai! Setelah teman kita menjelaskan tentang ciri khas demokrasi tahun 1965 sampai 1998, di sini kami akan menjelaskan tentang kelebihan demokrasi periode 1965 sampai 1998. Nah, perkenalkan, nama saya Violina alias Syafika. Saya Paramita. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa saja kelebihan-kelebihan
yang ada pada masa Orde Baru. Kalian tahu nggak sih kelebihannya apa aja? Mungkin beberapa kalian sudah dapat menyimpulkan dari penjelasan Allen dan Selfie mengenai periode demokrasi dari awal sampai akhir gitu ya kan? Tapi di sini kita akan bahas lebih jelasnya. Ada apa aja sih? Yang pertama, mencanangkan dan menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun atau yang kita sebut dengan Repelita. Apa itu Repelita? Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun atau satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun. Masa jabatannya dipegang oleh Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro yang ada di Indonesia. Perancangan program Repelita berada di bawah arahan Wijojo Niti Sastro pada tahun 1967. Nah, Repelita ini dimulai pada tanggal 1 April 1969. Nah, Repelita 1 dimulai pada tanggal 1 April 1969 setelah pengesahan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tahun anggaran 1969 sampai 1970 pada tanggal 31 Maret 1969. Nah, Repelita ini terbagi menjadi 6. Repelita pertama pada tahun 1969 sampai 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita kedua pada tahun 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, diantaranya melalui transmigrasi. Repelita ketiga pada tahun 1979 sampai 1984 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita keempat pada tahun 1984 sampai 1985 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita kelima di tahun 1989 sampai 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Dan yang terakhir, Repelita keenam di tahun 1994 sampai tidak selesai, bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka meningkatkan perekonomian dan industri nasional. Selanjutnya, apalagi nih Vio? Selanjutnya, berhasil mencanangkan program keluarga berencana atau disingkat KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Keluarga berencana yang didengungkan Presiden Soeharto di masa Orde Baru sebenarnya sudah lama di dalam pikiran beberapa dokter Indonesia sejak tahun 1950-an. Di masa lalu, punya anak banyak adalah hal yang biasa. Banyak anak, banyak rezeki. Begitu terngiang dalam kepala orang tua. Tentu saja ya kaum perempuan menjadi orang-orang yang paling sengsara. Tidak sedikit ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan. Bahkan anak yang dilahirkannya pun terkadang meninggal. Pada akhir 1957, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI berkumpul Jalan Sam Ratu Lagi, Jakarta di gedung Ikatan Dokter. Ada Dr. Raden Soeharto, dokter pribadi Soekarno di sana. Pada pertemuan tanggal 23 Desember 1957 pukul 19.30 itu, seperti dicatat dalam 25 tahun gerakan KB di Indonesia, terbentuklah perkumpulan keluarga berencana yang kemudian berubah menjadi Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia atau disingkat dengan TKBI. Dr. R. Soeharto adalah ketua pertamanya. Program keluarga berencana itu diam-diam terkait dengan pembatasan kelahiran, sesuatu yang masih tabu dan haram. Di masa ini, setelah Dr. Soeharto jadi ketua umum IDI, pendekatan soal keluarga berencana masih bersifat sosiomedis dan menerapkan asas kesukarelaan untuk menjarangkan kelahiran dan mengobati kemandulan. Semua masih diam-diam. Di masa demokrasi terpimpin, misi rahasia PKBI masih merayap. Menurut catatan Suara Karya, tahun 1963 itu ada 11 klinik yang memberikan layanan KB. Pemakaian alat kontrasepsi adalah 50% foaming tablet, 30% kondom, 10% diaphragms atau jelly atau paste, dan 4% intrauterine device. Ganti presiden, nasib KB agak membaik. Pada 1966, di provinsi dengan penduduk terpadat DKI Jakarta yang jadi sasaran
urbanisasi, gubernurnya bersikap realistis. Saya ingat betul bulan Oktober 1966 Gubernur Ali Sadikin mengatakan, pakailah kota saya sebagai pilot proyek KB. Cerita Dr. Hanifah seperti dikutip Suara Karya. Pada 17 Oktober 1968, setelah pengkajian di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Idham Khalid dan atas restu Soeharto, Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN yang semi pemerintah pun didirikan. Pada 17 Oktober 1968, setelah pengkajian di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Idham Khalid dan atas restu Soeharto, Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN yang semi pemerintah pun didirikan. Pemerintah Orde Baru sangat mendukung. LKBN akhirnya menjadi lembaga pemerintah non-departemen dengan nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada 1970 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970. Nah, itu aja nih kelebihan yang bisa kita jelaskan. Selanjutnya ada kekurangan yang akan dijelaskan oleh Amel dan Atia. Bye-bye. Halo. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan materi yang akan kita jelaskan nih, kita bakal perkenalkan diri dulu. Nah, nama saya Amelia Ziratul Habidah. Nama saya Aurelia Zara. Selamat menonton. Nah, kan tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dari periode Orde Baru demokrasi. Selanjutnya itu apa, Mel? Kalian tahu gak sih kalau ternyata demokrasi di periode ini juga punya kekurangan juga loh ternyata. Nah, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kritik dibungkam atau oposisi diharapkan menurunnya kualitas birokrasi Indonesia. Masyarakat yang terlalu bebas dan mengartikan kebebasan dengan boleh berbuat sebebas-bebasnya. Kebangkitan ormas-ormas radikal yang meresahkan masyarakat akibat pemerintahan yang tidak tegas, mulai ditinggalkannya program-program pemerintahan yang secara konseptual cukup baik, seperti program swasembada atau swasembada pangan yang dapat mengurangi inflasi tinggi dan jangka panjang. Macam-macam kekurangan itu ada apa aja sih? Nah, kalian tahu nggak sih macam-macam kekurangan itu ada apa aja? Kita di sini akan membahas macam-macam kekurangannya. Macam-macam kekurangan itu ada 4. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal terbagi menjadi 2. Menurunnya tingkat gotong royong, rakyat menjadi individual. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Yang pertama ada menurunnya tingkat gotong royong. Yang kedua ada rakyat menjadi individual. Yang ketiga terjadinya kesegangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya dibacakan oleh Amel. 3. Ada demokrasi Pancasila Orde Baru. Maraknya praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, pembangunan negara tidak merata, kebebasan rakyat untuk berpendapat sangat bebas. Keempat, demokrasi Pancasila Orde Lama. Masyarakat tidak terlalu bebas dan membuat kerusuhan, terjadinya salah penafsiran terhadap reformasi, rendahnya pengetahuan di bidang politik. Nah, itu adalah kekurangan yang ada di demokrasi periode Orde Baru. Kalian sudah mengerti belum? Pasti kalian udah ngerti dong, kan udah kita jelasin. Nah, udah kita jelasin. Jadi, itu saja yang kita sampaikan dari kurangnya demokrasi Orde Baru ini. Dadah. Nah, gimana nih? Kalian udah pada ngerti kan tentang apa yang kita jelasin tadi? Gimana? Ngerti lah, masa Oke. nggak